nomor selanjutnya yaitu nomor 4 adalah daftar DM. Tulis di sini 4 Romawi. Daftar DM. Nah, bagaimana cara mencari daftar DM di sini? Tadi di Farmakope ya, di Farmakope ketika pada saat mencari monografi ya, kita cari di situ kan ada berbagai macam informasi di Farmakope itu. Biasanya untuk daftar DM itu adanya di terakhir setelah hasiat ya. Setelah hasiat itu baru ada dosis maksimum biasanya kalau yang ada DM-nya. Karena tadi sudah dilihat bahwa untuk piridoksin HCl itu yang paling bawahnya itu cuman hasiat, berarti kan dosis maksimumnya itu tidak ada ya. Tidak ada untuk piridoksin HCl, tidak ada dosis maksimumnya. Apa yang ada dosis maksimumnya? Nanti kita belajar resepnya ya, supaya ini videonya tidak terlalu panjang. Jadi bagaimana cara mengerjakannya untuk daftar DM, karena tadi kita sudah cari di Farmakope 3 itu tidak ada, ya udah berarti kita daftar DM strip. Gitu ya. Udah, karena tidak ada daftar DM-nya. Ya, seperti itu. Udah sampai di sini daftar DM karena tidak ada. Selanjutnya Romawi ke-5, biasa dilewat dulu satu baris ya, karena ini supaya lebih gampang. Kalian tetap menulis ya daftar, walaupun tidak ada di sini, tapi poinnya itu harus ditulis dan dikerjakan di strip saja ya, seperti itu. Jangan dilewat. Selanjutnya setelah daftar DM ada perhitungan DM. Nomor 5, perhitungan DM. Nah, ya, perhitungan DM itu seperti apa nanti kita belajar resep yang ada DM-nya. Kalau yang ada DM-nya nanti harus dihitung DM-nya. Karena ini DM-nya tidak ada, daftar DM-nya tidak ada, berarti tidak usah dihitung apa yang mau akan dihitung karena daftar DM-nya juga tidak ada, ya. Jadi kalian tinggal tulis perhitungan DM di strip itu ya. Seperti itu, gampang kan? Mudah karena tidak ada. Kalau misalkan ada ya wayahna harus dihitung ya. 4, 5, selanjutnya 6. 6 Romawi. 6 Romawi itu perhitungan bahan. Itu. Nah, perhitungan bahan. Bagaimana cara menghitung bahan? Ya. Jangan kemana-mana dulu. Ini siapkan dulu supaya fresh, karena di sini kita akan belajar menghitung dari bahan-bahan dari resep tersebut ya. Siapkan dulu, kalau misalkan perlu kalkulator, siapkan kalkulatornya ya. Boleh menggunakan kalkulator, tapi jangan HP ya. Nanti belajar cara mencetnya juga kalkulator ya, jangan sampai salah. Ya, salah mencet berarti nanti hasilnya juga salah. Oke, kita lanjutkan. Tadi selanjutnya perhitungan bahan. Nah, di sini nomor 6 ini perhitungan bahan. Ini sangat penting sekali. Di sini kita belajar meracik obat ya. Apa yang harus diperhatikan ketika kita mau menghitung bahan? Yang pertama, kita harus paham dulu resepnya. Kita harus jelas dulu perintah dari dokternya itu seperti apa. Ya, berarti maksudnya yaitu kita harus bisa menerjemahkan si resep ini. Kita harus paham. Jadi kunci pertama untuk mengerjakan resep itu, pertama kita harus jelas dulu perintahnya apa. Ini perintahnya apa? Kalau kita masih bingung, ya kita tidak bisa mengerjakan. Jadi intinya, poinnya kalau kalian mau bisa belajar meracik obat, itu harus bisa menerjemahkan dulu maksud dari resep ini. Caranya bagaimana? Caranya simpel saja. Kita harus tahu ini singkatan-singkatan ini. R, MF, pulp, No 10, S, B, DD, pulp 1 itu maksudnya apa? Caranya gimana supaya mudah? Ya, ini singkatan-singkatan bahasa Latin. Ya. Jadi, wayahna harus dipaksa. Kalian harus tahu singkatan-singkatan ini. Dan
harus tahu maksud dari singkatan-singkatan ini. Caranya gimana? Nah, di sini sudah ada bukunya. Di sini di buku Meracik Obat yang edisi yang ini, ya. Di sini ada singkatan-singkatan bahasa Latin. Ya. Ada singkatan bahasa Latin, ya. Nah, di singkatan-singkatan bahasa Latin ini silahkan, karena kalian pemula boleh sambil ininya diterjemahkan, ya. Resepnya diterjemahkan di sini. Boleh ya, silakan. Nanti kedepannya masa mau lihat terus. Nanti seiring berjalannya waktu, kalian sering menjumpai resep-resep ini dengan singkatan-singkatan yang sama. Mungkin ya nanti resepnya. Nanti kalian harus terbiasa sudah paham. Ya, tidak usah buka buku lagi. Ya, kecuali kalau misalkan kalian lupa. Nih kalau lupa gimana? Ya buka aja bukunya, jangan repot-repot ya. Jangan repot-repot, buka bukunya. Kalau misalkan tinggal googling aja misalkan ya di handphone misalkan, silahkan kalau ada gitu ya, silahkan, bebas. Yang jelas Bapak sarankan di sini ada bukunya, buku ilmu meracik obat. Di situ pasti ada singkatan-singkatannya, singkatan bahasa Latin ya. Oke, kita jangan panjang-panjang, kita langsung aja ke mengerjakan resepnya. Pertama, kita abaikan dulu atasnya ya. Kita fokus dari sini aja, dari tanda R ya, dari tanda R ke sini ke bawah. R itu apa? Kita cari, kalau tidak tahu cari di buku ilmu ini apa, ilmu meracik obat. Cari R di sini. R. Nah, di sini ada R, RP, RCP. Nah, di sini ya, maksudnya itu resipe ya. Resipe itu apa maksudnya? Ambillah ya. Jadi kalian harus paham singkatannya dan harus paham terjemahannya ya. Nanti kedepannya itu harus paham seperti itu. Kenapa? Karena supaya memudahkan kalian ya. Karena nanti ketika ujian sertifikasi kompetensi, nanti ketika kelas 12 itu harus dicantumkan kepanjangannya dan artinya ya. Recipe ambillah. R berarti ambillah. Ambillah piridoksin HCl 100 mg gitu kan. Karmin 50 mg, sakarum laktis 2850 mg. Maaf ya. Nah, seperti itu. Udah jelas kan? Berarti kita suruh ngambil langsung. Ambil piridoksin HCl sekian, karmin sekian, sakarum laktis sekian. Paham ya? Berarti ku dokter teh suruh ngambil. Nah, gimanain? Selanjutnya gimanain? MF. MF itu apa? Kalau tidak tahu buka lagi di sini, cari, pasti ada. MF, mie cepak. Ya, mie cepak. Mie cepak itu campur dan buatlah. Pulp, serbuk, pulp itu pulpis. Serbuk terbagi nomero 10, sebanyak 10 bungkus. Gitu. Kita ulangi lagi. Campur dan buatlah serbuk terbagi sebanyak 10. Ya, kita ulangi dari atas biar lebih paham. Ya. Terjemahkan lagi. Tadi R itu resipe ambillah. Ambillah piridoksin sekian, karmin sekian, sakarum laktis sekian. Terus di sini disebutkan MF itu tadi kita sudah terjemahkan tadi. Selanjutnya campur dan buatlah serbuk sebanyak 10. Udah jelas kan? Berarti kita di sini harus mencampur semuanya, terus nanti dibagikan jadi 10 bungkus. Maksudnya gitu ya. Sudah jelas sampai di sini ya. Pemahamannya sudah sama ya. Jadi kita disuruh dokter untuk ngambil bahan-bahan ini dan dicampur, dibuat menjadi serbuk terbagi sebanyak 10. Gitu kan? Ya, udah jelas ya, seperti itu. Jadi kita suruh ngambil bahan-bahannya, nanti dicampurkan, udah dicampurkan nanti dibagikan menjadi 10 bungkus. Gitu ya. Udah jelas kan? Udah paham. Nah, udah sampai situ aja dulu. Baru kita mau menimbang bahan atau menghitung bahan. Jadi kita yang pertama di sini kan ada 3 bahan. Yang pertama kita tulis dulu. Piridoksin HCl.
Nah, berapa nanti yang harus dihitung atau harus yang diambil? Udah jelas kan tadi suruhnya ambil piridoksinnya sekian, nanti dibagi menjadi 10. Ya nanti, tapi nanti ya. Sekarang ngambilnya berapa dulu? Berarti ngambilnya 100 mg dulu kan? Ya, kita ngambilnya 100 mg dulu. Ya, berarti kita tulis aja piridoksin HCl 100 mg. Nomor 2, karmin. Karmin kita ngambilnya berapa? Tadi kata dokter, ambil karmin 50 mg. Tulis, berarti di sini 50 mg. Nomor 3, sakarum laktis ya. Bapak singkat SL di sini biar lebih cepat. Sama ya, seperti di dalam resep 2850 mg. Nah, sudah sampai sini sudah dihitung kan semuanya. Sudah dihitung dengan tadi maksud dengan tujuan si dokter tersebut ya. Sudah sampai di sini sudah perhitungan bahan. Nah, sampai sini sudah beres. Udah jelas ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi intinya untuk perhitungan bahan itu harus paham dulu resepnya ya, diterjemahkan dulu. Ya, diterjemahkan dulu, dibuka di dalam buku ilmu resep singkatan-singkatannya. Seperti itu ya. Semoga bisa diikuti. Selanjutnya setelah perhitungan bahan, kita lanjut ke penimbangan bahan. Nomor berapa sekarang ya? Nomor 7. Nomor 7 Romawi. Penimbangan. Penimbangan. Pakai huruf kapital semuanya ya. Tetap penimbangan bahan. Nah, kita kasih tanda di garis. Bagaimana cara mengerjakannya penimbangan bahan? Tinggal mindahin ya, sebenarnya tadi tinggal mindahin dari perhitungan bahan yang tadi ya. Biar lebih rapi, kalian juga di rumah pakai kolom. Pertama kolom nomor, terus nama bahan, terus selanjutnya ini jumlah ya, pakai kolom. Nah, seperti ini biar nanti gampang nyarinya. Yang pertama piridoksin, tulis piridoksin HCl. Tadi itu kan sudah dihitung berapa jumlahnya, 100 mg. Pakai satuannya ya, miligramnya jangan sampai enggak ditulis. Nomor 2 karmin. Berapa tadi itu? 50 mg. Ya, tulis miligramnya. Nomor 3 sakarum laktis. Itu 2850 mg. Nah, seperti ini sudah beres ya. Jadi untuk penimbangan bahan itu tinggal memindahkan dari perhitungan bahan. Kenapa kok ini kan sama ya? Angkanya sama, jumlahnya sama. Memang karena kita mengerjakan resepnya yang mudah dulu. Nanti ada beberapa resep yang emang harus dihitung dulu bahannya ya, supaya nanti tidak bingung ketika pas praktek. Makanya ada poin penimbangan bahan. Nah, penimbangan bahan itu adalah rangkuman dari perhitungan bahan di sini ya, seperti itu. Oke ya, cukup jelas ya. Oke.